adik-adik semua, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tahun baru 2022 ini Tuhan. Di tahun ini kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Dan kami mau lebih lagi bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. So kids, are you ready to praise Jesus? If you ready, say haleluya. Don't forget to smile. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Aku berharga Kau, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Ku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. You call me your child, you're enough for me.
make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga dan kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Hallelujah! Now we want to worship Jesus, so let's open your heart. Let Jesus come to this place. Let Jesus fill your heart with His love, with His Spirit, and with His power. Let's worship Him. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. We love you, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need you, Lord, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kids, feel His presence this place, because He wants to stay in your heart. So please worship Him with your heart. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. We need you, Lord. We need your anointing, come in your power. We love you, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, say, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. We worship you, Lord. We worship you in spirit
and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Hai, halo adik-adik Super Trooper. Ketemu lagi dengan Kak Yeni. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru ini. Kami tetap bisa berkumpul, kami tetap bisa Tuhan beribadah bersama-sama, menikmati hadirat-Mu, memuji Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Semakin hari Tuhan kami akan semakin mencintai Tuhan, kami semakin antusias Tuhan untuk mengikuti ibadah dan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Wah, ini adalah hari yang baru ya, di tahun yang baru, segala sesuatunya baru. Apakah kalian ada minta sesuatu? Permintaan sama orang tua mungkin ya di tahun yang baru ini. Apa ya? Minta apa ya? Mungkin kalian minta, "Ma, aku minta dibeliin HP." Terus sama mama kalian langsung dibeliin, "Nih HP baru." Wah, thank you Ma, thank you. Terus kalian bilang sama mama, "Ma, boleh enggak aku main HP?" Setiap hari main HP terus, main game terus nonton YouTube terus. Terus mama tiba-tiba ngomong gini, "Boleh?" Wah, kamu main terus. Ya, sudah waktunya liburnya sudah selesai, tapi kamu tetap main terus. Sama mama, "Boleh? Boleh Ma ya?" "Boleh." "Mah, enggak usah sekolah online ya Ma, main HP terus aja ya, nonton YouTube terus aja ya." Kalau mama mau bilang, "Boleh." Wah, kamu seneng main terus. Tapi apa yang terjadi? Kalau segala sesuatunya itu dibolehkan, ya diizinkan sama mama, sama papa, sama orang tua kalian. Percaya deh kalian jadi anak yang bodoh. Ya gak sekolah kok ya, main HP terus, nonton YouTube terus, jadinya gak pinter. Coba seandainya kalian bilang, "Ma, aku boleh gak makan snack yang micin?" Ya kan enak toh kalau micin-micin, ya kan. Terus sama mama dibeliin satu koper. Wah, tak habisin sendiri mah. Adik enggak tak kasihin, mama papa enggak tak kasihin ya. Aku mau habisin semuanya ini makanan snacknya. Habisin. Wah, kamu makan. Kalau semuanya enggak dilarang nih sama mama papa kalian. Wah, mungkin kamu happy. Yes. Happy banget. Tapi apa yang terjadi? Jangan heran ya, jangan kaget tiba-tiba kalau dalam 2 hari kamu apa? Tenggorokannya sakit, gak bisa ngomong ya. Mungkin perutmu juga akan sakit, ya kan? Atau mungkin ini, kakak banyak snack ya, banyak makanan nih. Makan coklat, boleh gak aku makan coklat yang banyak? Sama mama, makan aja, makan sepuasnya. Wah, happy-nya, wah happy. Terus apa? Nanti giginya jadi berlubang. Kalian jadi tambah gemuk, obesitas. Ya, jadi males. "Ma, aku enggak usah ibadah Eagle Kids ya. Boleh enggak?" Kalau segala sesuatu dibolehkan, diizinkan, apa yang terjadi? Tidak akan baik buat hidupnya kita. Kalian bisa jadi anak yang enggak karu-karuan.
karakternya akan jadi karakter yang tidak baik. Kalian jadi anak yang bodoh, kalian bisa sakit. Karena apa? Karena tidak ada yang membatasi kalian. Segala sesuatunya kalian kerjakan full. Nih, ternyata kadang mama bilang, no. Mama papa bilang, jangan. Tidak boleh banyak makan-makan micin-micin. Ternyata itu bukan karena mama itu gak sayang sama kita. Tapi karena apa? Karena mama itu justru sayang, gak mau kita ini sakit. Ya kan? Segala sesuatu itu ada batasnya. Dan seringkali kita mendengar kata jangan, kata no. Jangan alergi dengan kata itu. Justru di dalam firman Tuhan, ya, ada juga nih, wah hari ini kakak bawa Alkitab yang besar. Kita mau buka sama-sama ya. Di Mazmur 66. Wah, ada nih Mazmur 66 ayat 18. Ayo dibuka sama-sama. Mazmur 66 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yes, puji Tuhan ada ayat ini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau seumpamanya kita punya niat jahat, terus Tuhan jawab doanya kita, wah berbahaya. Kita mau membalas sama temennya kita, terus dijawab sama Tuhan, wah bisa kacau, ya kan? Untung ada ayat ini katakan, Tuhan tidak jawab. Tuhan sering kali katakan no. Tuhan sering kali katakan jangan. Seperti ada cerita di dalam firman Tuhan yang juga mengatakan jangan. Tuhan katakan pada orang itu jangan. Kita mau dengarkan ceritanya ya. Karena ini Alkitabnya besar nih, kakak bawa Alkitab besar. Kita mau cari tempat ya. Kita mau cari tempat untuk kita duduk ya. Sama dengarkan. Nih kelihatannya enak nih. Tapi ada tulisannya. Apa? Tulisannya apa? Dilarang duduk. Kalau ada tulisan seperti ini, ada larangan seperti ini gimana? Kakak dudukin? No, kalau ada larangan dilarang duduk berarti ya jangan didudukin ya. Nggak kuat rasanya memang ya. Kita cari tempat lain deh. Ini nggak ada tulisannya. Ini lebih kuat. Ya, kita duduk di sini ya. Oke. Ready semua? Kalian bisa ambil Alkitabnya. Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Tuhan Allah membuat taman di Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu,
nanti kamu mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan menghalau manusia itu. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kalian kan sudah dengar tadi cerita Bible story-nya tentang apa? Tentang Adam dan Hawa. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan. Bukan karena pohon itu adalah pohon kesukaannya Tuhan ya, jadi Tuhan tidak boleh Adam dan Hawa makan. Bukan, tapi karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, mereka akan kenal dengan yang namanya dosa. Dan mereka juga akan mengalami yang namanya kematian. Kalian tahu kan ceritanya Adam dan Hawa? Setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan mereka harus bekerja dengan keras untuk menghasilkan makanannya sendiri. Padahal mereka ada di Taman Eden yang segala sesuatunya sudah tersedia. Jadi ingat ya, when God says no or don't, jangan langgar atau jangan marah ketika Tuhan katakan no atau Tuhan katakan tidak, ya, atau Tuhan katakan jangan menjadi marah atau dilanggar. Seperti tadi kakak, di situ ditulis dilarang duduk. Jangan kita langgar terus kita duduk di sana. Itu tidak akan baik buat kita. Justru ada larangan-larangan itu adalah untuk kebaikannya kita. Kalau dalam firman Tuhan ada banyak loh kata jangan. Ya, ada banyak di sini dalam firman Tuhan. Coba kalian tahu gak contohnya beberapa yang ada kata jangan ini, jangan itu. Ada yang tahu? Coba salah satunya. Ya, betul. Salah satunya ya, ada yang dikatakan jangan membunuh. Ya, wah, kenapa gak boleh membunuh? Bukan membunuh nyamuk gitu ya. Gak boleh membunuh sesama. Tahu kalau ketika kita membunuh, maka itu membuat hati kita itu menjadi tidak tenang. Dimanapun kita pergi, penyesalan itu akan terus terbawa dalam hidupnya kita. Walaupun mungkin kita sudah minta ampun, tapi ketika kita membunuh, itu membuat hati kita tidak damai sejahtera. Seperti contohnya Kain ketika dia bunuh Habil adiknya. Darahnya itu berteriak kepada Tuhan. Tidak damai sejahtera, ya. Contohnya lagi, jangan apa lagi? Nah ini, jangan mencuri. Kalian mungkin pikir enak kak mencuri kak, nggak usah beli ya, aku dapat. Belum tentu apa yang kamu curi ya itu membuat tidak baik dalam hidupmu. Ya, kamu bisa sakit mungkin kalau kamu curi makanannya teman, mungkin menjadi tubuhnya nggak sehat, ya kan? Buat kamu tidak happy, kamu jadi tidak punya teman juga. Terus apalagi? Jangan apa lagi? Jangan bersaksi dusta. Artinya apa? Jangan berbohong. Orang yang berbohong tidak akan dipercaya lagi, iya kan? Ada banyak larangan jangan. Ada jangan apa lagi ya? Ada banyak. Jangan berzina, jangan mengingini. Di dalam firman Tuhan itu ada 10 perintah Allah, itu isinya jangan semua ya. Jangan menyembah patung. Semua isinya jangan. Aduh Tuhan, kenapa ya kok firman Tuhan ini isinya larangan semua. Ya, dalam firman Tuhan isinya kok jangan semua. Itu bukan karena Tuhan itu tidak sayang sama kita loh. Ingat baik-baik. Catat baik-baik.
bukan karena Tuhan itu tidak sayang sama kita. Tapi semua larangan, semua perintah Tuhan yang ada kata jangannya, itu karena justru Tuhan itu sangat sayang sama kita, menjagain hidup kita. Tidak mau sesuatu yang jelek itu terjadi dalam hidupnya kita. Ya, jadi kalau ada ketemu kata jangan, terima. Yes Tuhan, aku mau taat. Dilarang ini, oke Tuhan aku mau taat. Aku mau ikut firman-Mu. Karena aku tahu itu adalah untuk kebaikanku. Karena aku tahu Tuhan, itu adalah karena Tuhan itu sangat mengasihi aku. Thank you Tuhan. Seharusnya ketika kita menemukan kata jangan dalam firman Tuhan, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah baik sama hidupnya kita. Dalam firman Tuhan, ya, kakak berdiri ya. Dalam firman Tuhan, selain ada kata jangan, ada banyak sekali cerita, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam hidupnya kakak. Itu kakak alami bersama dengan firman Tuhan. Ya, kakak bersyukur sekali punya firman Tuhan yang menjagain hidupnya Kak Yeni setiap hari. Suatu kali kakak ini lagi gak enak hati nih dengan temennya Kak Yeni ya. Terus Kak Yeni pikir dia itu yang salah Tuhan ya. Tak biarin aja dah. Kadang itu gitu ya, hatinya mangkel. Tak biarin aja, biar dia yang minta maaf duluan. Aku gak mau ngomong aja sama dia gitu ya. Terus tiba-tiba kakak itu sedikit nakal. Gimana ya, kalau gak tak ajak ngomong 3 hari Tuhan. Ya, coba gak tak ajak ngomong 3 hari dia. Gimana? Biar dia sendiri yang ngajak ngomong sama Kak Yeni duluan. Gitu ya. Tuhan suka gak ya? No, Tuhan tuh gak suka Kak Yeni punya hati yang kayak gitu. Waktu malamnya Kak Yeni baca firman Tuhan. Tiba-tiba kakak baca 1 ayat. Ya, kakak bacain. Nih. Jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Jangan kamu berbuat dosa. Jangan marah dan jangan sampai berbuat dosa. Wow, Kak Yeni itu langsung gelisah malam kan. Saat tidurnya malam kakak gelisah bingung. Duh Tuhan, padahal baru punya keinginan nih. Gak ngajak ngomong temennya Kak Yeni 3 hari. Ini belum lewat 1 hari nih. Ada ayat yang ngomong gini. Jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Kakak pikir. Akhirnya kakak gak tahan ya. Kakak ambil HP-nya Kak Yeni. Terus kakak WA. Kakak bilang, sorry ya tadi ya. Aku sorry ya. Padahal tadi tuh kakak merasa kakak itu benar ya. Kakak merasa kakak gak salah. Tapi kakak WA. Setelah itu ada sukacita damai sejahtera gitu dalam hati ya kakak. Firman Tuhan ini begitu nyata ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu begitu nyata. Kalau kakak lagi nganggur nih di rumah lagi liburan. Tiba-tiba malasnya tuh kumat ya. Kambuh. Mau tidur-tiduran aja Tuhan. Ya hari ini kan libur gak ngapa-ngapain. Wes tidur aja peluk gulingnya gitu. Ya gitu. Tiba-tiba Tuhan itu ingatkan. Ya. Coba lihat semut. Lihat semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Wow. Langsung kakak. Oh iya Tuhan. Ya Tuhan. Tahu Tuhan. Tuhan mau kita apa? Gak males-malesan. Semua apapun yang ada dalam hidupnya kita bisa temukan loh ini di sini. Jangan cuma dengar dari Kak Yeni. Kalian alami sendiri. Petualangan seru, cerita seru di dalam firman Tuhan. Gak bisa kakak ceritakan di sini. Kalian sendiri alamin. Sesuatu yang seru dalam hidupnya kalian. Kalau kakak baca kitab bilangan. Aduh kakak bisa boring-boring gitu ya. Tapi ketika kakak baca mulai ke yang namanya hakim-hakim. Terus ada Samuel, raja-raja. Kakak suka itu. Itu seperti kayak baca cerita. Peperangan-peperangan ini dengan ini apa. Kakak suka baca. Tapi ketika sudah baca di Yesaya. Hatinya kakak itu kayak gini. Itu kakak ndredeg ya kalau baca Yesaya itu bisa. Bukan takut. Tapi ndredeg. Bergetar kalau baca Yesaya.
Kalau baca Wahyu takut ya, dedeknya karena dedek takut. Alamin itu. Kakak rindu kalian bukan hanya dengar dari Kak Yeni, dengar dari Mama. Ambil Alkitabmu dan alami petualangan pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika kamu temukan kata jangan, ketika kamu mau melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan ngomong jangan dalam firman Tuhan. Oh, yes Tuhan, aku ngalami sendiri. Ya, aku ngalamin sendiri. Bukan dari kata orang, tetapi aku mengalaminya sendiri secara pribadi. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan, juga apa yang menjadi kerinduan hati kakak-kakak di tempat ini. Kalian mengalami secara pribadi firman Tuhan. Amin. Kita mau baca satu ayat yuk. Di Yeremia 15 ayat yang ke-16. Kita mau baca semua sama-sama ya. Ayatnya agak panjang. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Kita baca ya. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Wow, seperti menikmati makanan kesukaan kalian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini ayatnya. Ketika kita ketemu dengan firman Tuhan, nikmatin. Jadikan itu menjadi kesukaan kalian. Alami secara pribadi. Jangan dengar dari kata kakak aja, tapi alamin secara pribadi firman Tuhan yang berbicara dalam hidupmu. Amin. Amin. Ayo kita mau sama-sama berdoa. Semuanya bangkit berdiri yuk. Oh, ambil Alkitabnya kalian. Taruh di dada gini. Ya, peluk Alkitabnya kalian. Ya. Nyanyikan, yes, Jesus love me. Seperti yang firman Tuhan katakan. Larangan-larangan Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kita. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sekali lagi katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Peluk Alkitab kalian. Tuhan, aku bersyukur buat firman Tuhan yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan, larangan-larangan, perintah-perintah-Mu yang ada dalam firman Tuhan. Itu menjagain hidup kami Tuhan. Itu karena Tuhan sangat mengasihi kami. Itu semua untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur. Kami bersuka cita untuk firman-Mu. Dan kami tidak akan tinggal diam Tuhan. Tidak akan biarkan Alkitab kami ini. Tapi kami akan baca setiap hari. Kami akan memulai petualangan seru bersama dengan firman Tuhan setiap hari. Berikan kesukaan untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan memberkati hidupmu. Mulai hari ini, hati yang suka akan firman Tuhan, merenungkan, membaca firman Tuhan itu ada dan akan menuntun hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua sama-sama katakan, amin. Sudah siap semuanya untuk memulai petualangan bersama dengan firman Tuhan? Yang sudah siap katakan, ready! Ya. Happy New Year, dan untuk merayakan
tahun baru tahun ini kita akan sama-sama membuat topi New Year seperti ini. Oke, dan alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Sudah siap? Yuk, pertama ambil kertas warna putihnya, lalu kita akan membuat garis memanjang sesuai dengan ukuran kertasnya A4 ya, tapi dengan lebar 5 cm seperti ini. Ini ya. Ini 5 cm sebanyak 2. Ini kakak akan langsung buat 2 ya. Lalu kita akan garis. Ini 5 cm ya. Oke, berikutnya kita akan membuat setengah lingkaran dengan menggunakan jangka. Nih jangka ya, dengan jari-jari 10 cm. Ini 10 ya. Lalu kita akan lingkarkan ke kertas warna putih kita. Lingkarkan setengah lingkaran seperti ini. Kalau sudah, kita akan gunting. Kalian semua gunting sesuai dengan patternnya, semua digunting. Dan jadilah ini ya, 2 panjang dan 1 setengah lingkaran. Lalu kita akan tempelkan dengan menggunakan double tape. Kita sambungkan antara kertas panjang yang pertama dengan yang kedua. Ini ya. Oke, tempelkan. Lalu yang setengah lingkaran kita tempelkan di sisi, salah satu sisi kertas yang panjang ini. Ya. Oke. Kalau sudah, kita akan mulai menggambarnya. Ya. Caranya kalian bisa gambar dengan sekreatif mungkin. Di sini kakak berikan tahun dan tulisan happy. Tapi kalau kalian mau pakai gambar apapun juga boleh ya. Nih caranya, boleh ditulis dulu happy. Nih ya, sekreatif kalian ya. Lalu kalau mau pakai kertas berwarna juga boleh, atau mau tempel-tempel stiker juga boleh. Nih, happy. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Wow. Lalu digambar topi. Ini cara gambar topi. Simple aja. Nih. Ya. Nanti kalau sudah kalian bisa warnain. Oke. Nih, sekarang kasih tahunnya 2. Kosong. Boleh pakai jam atau boleh pakai gambar-gambar lain, atau kalau susah bisa cari yang gambar yang lebih mudah. Ya. Oke. Seperti ini. Angka 2022. Ya, boleh dikasih balon-balon juga. Sini
Sini kakak kasih 5 buah balon. Lalu bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Nih. Oke, sudah hampir jadi. Ya. Lalu bisa diberi jamnya, bisa diberi angka. 4, 5, 6, sampai iya benar 12. Ya, oke, kalau sudah kalian bisa warnain seperti ini. Nih ya, lalu sesuaikan ukuran dengan kepala masing-masing kalian ya. Bisa seperti ini, lalu bisa menggunakan klip atau menggunakan double tip. Ya, untuk mengaitkannya. Oke, sudah jadi ya topinya. See you and God bless you. Ya, ibadahnya sudah selesai. Tapi bagus ya firman Tuhan hari ini. Di tahun yang baru ini, kita harus melakukan perintah Tuhan. Iya sih, tapi kenapa ya firman Tuhan hari ini menekankan kata jangan? Karena perintah-perintah yang dibuat Tuhan itu untuk menjaga kita, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi, I thank God for my Bible. Ayo kita katakan sama-sama. Ada di rumah juga ikut ya. Yuk sama-sama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I thank God for my Bible. Oh ya teman-teman, aku juga ingin seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang sering berpetualang. Aku juga ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi kira-kira aku bisa nggak ya? Buat apa Otnil? Emang berpetualang Alkitab seseru kita bermain game adventure? Pasti dong. Kalau kalian tidak percaya, gimana kalau kita mulai petualangan kita? Adik-adik di rumah ikutan kita juga ya. Yuk. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Go! Wah, lihat kita keren sekali. Iya, dan lihat kita juga punya chip. Wah, kalau begitu kita mulai petualangan kita. Ayo! Let's go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to become top agent? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Eits, tunggu dulu. Agar kita bisa mulai petualangan ini, kita fokus dulu ya. Hah? Fokus bagaimana? Bisa. Aku pasti bisa fokus. Nah, kita fokusnya dengan cara bermain. Permainannya ini bisa membantu kita untuk fokus. Caranya gampang. Kita harus mencari dan mengurutkan angka 1 sampai 25 selama 25 detik. Gambarnya akan muncul setelah ini.
Lalu kalian beritahu ya, angka berapa kalian menghitungnya, sampai angka berapa. Nah, itu yang diberitahu. Kalian yang di rumah juga ikut ya adik-adik, kalian pasti bisa. Wah, kalau adik-adik bisa, aku pasti bisa. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Otnil, Ivena jangan mau kalah sama adik-adik di rumah. Semuanya siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, go! Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. Gimana? Kalian bisa menghitung sampai angka berapa? Aku sampai 23 loh, seru banget. Wah. Aku cuma bisa sampai angka 15. Aduh, kenapa sulit sekali? Boleh aku coba sekali lagi ya? Sudah kuduga Ivena, kamu pasti nggak fokus. Ya udah, kita coba sekali lagi ya. Ayo teman-teman, 1, 2, 3, go! Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. Gimana? Sudah bisa semua? Setelah aku fokus, sekarang aku bisa menghitung sampai 23 loh. Wah, sama. Aku juga sama. Sampai 23. Kalau adik-adik di rumah sampai berapa? Wow, ada yang sampai 25. Wah, keren luar banget. biasa. Ya, setelah kita sudah fokus, sekarang kita mulai berpetualang. Yuk, yuk. Yuk. Ayo, let's go. Cepat-cepat. Oke, let's go. Wah, kira-kira akhir pertolongan kita kemana ya? Pasti ke tempat yang sangat bagus. Iya, pastinya dong. Dan pastinya akan sangat seru. Lihat. Itu ada 2 jalan. Yang satu lurus dan yang satu ke kanan. Tapi yang lurus kecil dan sempit. Kita ke kanan aja ya. Tapi menurut peta, kita nggak boleh loh ke kanan, Ivena. Kamu yakin, Otnil? Yang lurus itu jalannya kecil. Kita ke kanan saja, lebih lebar. Tapi di peta kita harus lurus, Ivena. Sebaiknya kita ikuti saja petanya. Kita lurus saja. Oke, kita lurus. Loh, jalannya kok jelek gini? Gelap lagi. Ya kan, kita pasti salah jalan. Tenang aja, petunjuknya tidak mungkin salah. Ayo, sekarang waktunya kita konsentrasi. Lihat di sana, ada persimpangan lagi.
tulisannya tidak boleh belok kiri. Kalau gitu kita belok kanan aja. Loh, kenapa kita tidak ke kiri saja? Siapa tahu itu jalan pintas. Kita bisa jadi lebih cepat sampai. Kenapa sih dari tadi jangan-jangan terus tulisannya? Ingat firman Tuhan tadi, larangan itu untuk menjagai kita. Siapa tahu jalan yang kita pilih itu, yang tadi kiri, malah membuat kita tidak sampai pada tujuan. Ingat firman Tuhan tadi, bahwa larangan itu untuk menolong kita. Iya, benar sekali. Ya udah, kita ikuti petunjuknya aja ya. Wah, lihat. Akhirnya kita sampai. Berhasil. Hore! Wow. Keren ya. Untung aja tadi kita mengikuti arahan yang ada, sehingga kita bisa sampai. Betul, petunjuk-petunjuk yang ada itu membantu kita menuntun pada tujuan. Lihat, ada pintu. Ayo. Tapi kok enggak bisa terbuka ya? Sepertinya pintu ini memerlukan kode supaya bisa dibuka. Kalau begitu Onil, ayo masukkan kodenya. Gak pakai lama. Aku sendiri aja nggak tahu apa kodenya, Ivana. Waduh, kalau kamu yang pinter aja nggak tahu, apalagi aku. Bagaimana dong? Bagaimana kalau kita minta tolong teman-teman di rumah? Bagus. Teman-teman bantu kami ya. Dan ini petunjuknya, ada 4 kode. Sepertinya itu adalah 10 perintah Allah yang sempat diceritakan oleh kakak Eagle Kids. Teman-teman di rumah bantu kami ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalian boleh dibantu papa, mama, dan kakak ya. Kami tunggu ya jawaban kalian minggu depan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Kami tunggu ya. God bless you.